مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita mengkaji bersama-sama kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Abu Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i. Bab yang kita kaji pada kesempatan kali ini mengenai doa-doa yang disunahkan dibaca sebelum tidur. Langsung saja, faslun yustahabbu ayyaqra'a 'indan naumi ayatal kursi wa qul huwallahu ahad wal mu'awwidhataini wa akhir suratil baqarah fahadha mimma yuhtammu bihi wa yuta'akkadu al-i'tina'u bihi. Di sini disebutkan bahwa disunnahkan membaca ayat kursi, Qul huwallahu ahad, surat Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq dan An-Nas, dan juga disunnahkan membaca ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah sebelum tidur. Kemudian Imam Nawawi sendiri mengomentari fahadha mimma yuhtammu bihi. Ini adalah suatu hal yang sangat penting wa yuta'akkadu al-i'tina'u bihi, dan juga perlu sangat diperhatikan. Faqad sabata fihi ahadisun sahihatun an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, ini merupakan riwayat atau dalil disunnahkannya membaca ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Sebenarnya banyak riwayat yang menjelaskan tentang doa-doa yang disunnahkan untuk dibaca. Namun di sini beliau mencantumkan beberapa saja. Salah satunya ini yang saya bacakan tadi dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an, bahwa Rasulullah bersabda, al-ayatani min akhir suratil Baqarah man qara'ahuma fi lailatin kafatahu. Dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah yang mana jika seseorang membaca kedua ayat tersebut pada suatu malam, kafatahu, maka hal tersebut sudah mencukupinya. Ini hadis sahih riwayat dari Abu Mas'ud yang juga ditampilkan dalam kitabnya Imam Al-Bukhari dalam bab Fadailul Quran. Nah, kemudian maksud daripada mencukupinya itu apa? Nah, di sini ada beberapa komentar dari para ulama. Maksudnya mencukupinya itu qala jama'atun min ahlil ilmi. Sebagian ulama ahli ilmu menyatakan kafatahu an qiyamil laili. Maksud mencukupinya adalah sudah dianggap cukup untuk melaksanakan qiyamul lail atau menghiasi malamnya dengan ibadah. Jadi cukup dengan membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah itu menurut ahlul ilmi sudah dianggap cukup untuk melaksanakan ibadah malam, untuk menghiasi malamnya. Kemudian waqala akharun, ulama yang lain berkomentar mengenai maksud daripada mencukupinya itu, yaitu apa komentarnya? Kafatahu al-makruhu fi lailatihi, yaitu dianggap cukup atau akan dijauhkan dari hal-hal yang tidak disenangi pada malam itu, hanya dengan membaca dua ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Kemudian mengenai dalil mengenai kesunahan
membaca Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq dan An-Nas sebelum tidur. Ini diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana kullu lailatin yaqra'u qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain. Di sini diceritakan dari Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malamnya itu membaca qul huwallahu ahad dan al-mu'awwidhatain, al-falaq dan an-nas sebelum tidur. Sementara dalil mengenai disunnahkannya membaca ayat kursi ini dari Ibnu Abi Dawud bi isnadihi an Ali radhiyallahu an qala ma kuntu ara ahadan yaqilu dakhala fil Islam yanamu hatta yaqra'u ayatal kursi. Nah, kemudian di sini riwayat atau dalil mengenai disunnahkannya membaca ayat kursi dari Ibnu Abi Dawud dari Ali radhiyallahu an bahwa Sayyidina Ali pernah berkata, aku tidak pernah aku tidak pernah melihat ahadan seseorang yaqilu yang berakal dakhala fil Islam yang masuk ke dalam Islam yanamu hatta yaqra'u ayatal kursi, kemudian tidur sampai orang tersebut itu membaca ayat kursi. Jadi intinya sahabat Ali, Sayyidina Ali di sini itu tidak pernah melihat orang yang masuk Islam ya, kemudian mau tidur, maka Sayyidina Ali tidak melihat kecuali orang tersebut itu membaca ayat kursi terlebih dahulu. Kemudian di sini ada wasiat dari Rasulullah bahwa Rasulullah berwasiat kepada Aqabah bin Amir radhiyallahu an. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tamurra bika lailatun illa qara'ta fiha qul huwallahu ahad. Apa wasiatnya Rasulullah kepada Aqabah bin Amir? Janganlah kamu lewatkan malammu kecuali dengan membaca Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad dan Al-Mu'awwidhatain. Fama atat alayya lailatun illa wa ana aqra'uhunna. Nah, kemudian beliau sendiri mengakui bahwa beliau Rasulullah tidak pernah melewati malamnya kecuali dengan membaca qul huwallahu ahad dan al-mu'awwidhatain tersebut. Baik, cuma itu saja yang bisa disampaikan, semoga manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.